Halo, penjaga kosmos. Bayangkan ini, suatu hari kita berdiri di tanah merah Mars, menatap matahari terbenam yang jauh lebih kecil dari yang kita lihat di bumi. Atau melangkah di bulan Proxima b, di bawah langit yang dipenuhi bintang asing. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, bukan? Tapi apa yang dulu hanya ada dalam imajinasi, kini perlahan mendekati kenyataan. Video ini akan membawa kalian menjelajahi alasan, tantangan, dan peluang kolonisasi planet. Jadi, tetap di sini sampai akhir, karena perjalanan luar angkasa kita baru saja dimulai. Mengapa kita perlu menjajah planet lain? Penjaga kosmos, pernahkah kalian berpikir tentang apa yang akan terjadi jika bumi tak lagi menjadi rumah yang layak? Kolonisasi planet bukan sekadar mimpi besar, melainkan kebutuhan yang bisa menentukan kelangsungan hidup manusia. Kita tahu bahwa bumi menghadapi banyak ancaman, mulai dari perubahan iklim yang tak terkendali hingga kemungkinan tumbukan asteroid raksasa. Semua itu mengingatkan kita bahwa jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang adalah prinsip bertahan hidup yang relevan bahkan di skala kosmik. Menjajah planet lain memberi kita cadangan rumah ketika yang satu ini tak lagi ramah. Namun, ini bukan hanya soal bertahan hidup. Di baliknya ada ambisi besar umat manusia. Keinginan untuk menjelajah, menemukan batas-batas baru, dan memahami tempat kita di alam semesta. Kita selalu ingin lebih. Dari menyeberangi samudera, mendaki puncak tertinggi, hingga mencapai bulan, langkah logis berikutnya adalah meninggalkan planet ini. Tapi penjaga kosmos, jangan salah. Ini bukanlah keputusan yang mudah. Meskipun semangat eksplorasi selalu ada, pertanyaan besar tetap muncul. Apakah kita cukup bijaksana untuk mengelola kehidupan di dunia lain? Apakah kita siap nerbang ke tempat baru tanpa mengulang kesalahan yang sama? Jawabannya terletak di tangan kita dan di video ini. Planet yang berpotensi untuk dihuni penjaga kosmos. Mari kita bicara tentang calon rumah baru kita di luar sana. Di mana tempat yang cukup baik untuk manusia hidup? Pilihan pertama yang selalu muncul adalah Mars. Sebagai tetangga terdekat kita, Mars punya banyak hal menarik. Atmosfer yang masih menyimpan jejak masa lalu, kutub es yang penuh dengan air beku, dan medan yang menantang tapi penuh kemungkinan. Mars bisa menjadi awal peradaban baru, tapi tantangannya besar. Atmosfernya sangat tipis, tidak cocok untuk bernapas, dan suhunya bisa membuat kita menggigil. Radiasi kosmik juga menjadi ancaman nyata, yang membuat kita butuh perlindungan maksimal. Selain Mars, bulan sering dianggap sebagai langkah awal kolonisasi. Walaupun tidak seideal Mars untuk kehidupan jangka panjang, bulan bisa menjadi basis latihan sebelum kita melangkah lebih jauh ke ruang angkasa. Dekatnya jarak dengan bumi membuatnya menjadi tempat yang strategis untuk eksperimen teknologi baru. Namun, ada juga planet di luar tata surya kita, eksoplanet seperti Proxima b. Planet ini berada di zona layak huni bintang Proxima Centauri. Meskipun atmosfer dan kondisi lainnya belum jelas, letaknya di zona Goldilocks memberi harapan besar. Tantangan terbesarnya? Jarak. Dengan teknologi saat ini, mencapai Proxima b butuh ribuan tahun perjalanan. Jadi, penjaga kosmos, apakah kalian lebih milih Mars, bulan, atau menunggu teknologi membawa kita ke eksoplanet? Bagaimanapun juga, setiap pilihan langkah berani menuju masa depan umat manusia. Teknologi yang dibutuhkan penjaga kosmos, kalau kita mau meninggalkan bumi dan hidup di planet lain, kita butuh lebih dari sekadar mimpi. Kita butuh teknologi yang luar biasa. Salah satu kebutuhan utama adalah transportasi antariksa yang efisien. Saat ini, teknologi seperti SpaceX Starship memberi harapan besar. Roket ini dirancang untuk membawa manusia dan kargo dalam jumlah besar, sekaligus bisa digunakan ulang, mengurangi biaya perjalanan luar angkasa. Tapi, ini baru permulaan. Untuk menjangkau planet seperti Mars atau bahkan eksoplanet, kita perlu sistem propulsi baru, seperti mesin nuklir termal atau penggerak cahaya, yang memungkinkan perjalanan lebih cepat dan hemat energi. Lalu bagaimana dengan kehidupan di sana? Di planet asing, kita tidak bisa mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Sistem pendukung kehidupan seperti MOXIE, yang mengubah karbon dioksida di Mars menjadi oksigen, akan jadi kunci. Kita juga harus mengembangkan pertanian di lingkungan buatan, menggunakan teknologi hidroponik atau aeroponik untuk menanam makanan di tempat tanpa tanah. Jangan lupakan tempat tinggal. Kita memerlukan habitat yang mampu melindungi dari radiasi kosmik, suhu ekstrem, dan badai debu. Penelitian NASA bahkan mempertimbangkan bahan seperti regolith lokal tanah Mars untuk membangun struktur tahan lama.
Intinya, penjaga kosmos, semua ini memerlukan kombinasi inovasi, keberanian. Tantangan utama kolonisasi planet. Penjaga kosmos. Setiap petualangan besar punya rintangannya. Tapi kali ini rintangan itu tak hanya besar, melainkan sangat ekstrem. Tantangan pertama adalah kesehatan manusia. Tubuh kita berevolusi untuk hidup di bumi dengan gravitasi yang stabil dan atmosfer yang kaya oksigen. Di Mars, gravitasi hanya sepertiga dari bumi, dan ini bisa menyebabkan kerusakan pada otot dan tulang kita dalam jangka panjang. Radiasi kosmik juga menjadi ancaman serius. Tanpa atmosfer yang cukup untuk melindungi kita, risiko kanker dan mutasi genetik meningkat drastis. Kemudian ada masalah etika dan politik. Siapa yang memiliki hak untuk menjajah planet lain? Bagaimana jika negara atau perusahaan tertentu mengklaim planet tersebut sebagai miliknya? Kita juga harus bertanya, apakah manusia berhak mengubah ekosistem planet lain? Jika memang ada. Selain itu, kolonisasi planet sangat mahal. Biaya untuk satu misi Mars bisa mencapai miliaran dolar, belum termasuk investasi jangka panjang untuk membangun koloni yang mandiri. Apakah umat manusia bersedia mengalihkan sumber daya ini dari masalah bumi yang mendesak? Namun, penjaga kosmos, seperti yang kita tahu, tantangan besar seringkali melahirkan inovasi terbesar. Dan mungkin, rintangan-rintangan ini justru yang akan membuat perjalanan ini begitu berarti. Masa depan, fiksi atau realitas. Penjaga kosmos, akhirnya kita sampai pada pertanyaan besar. Apakah kolonisasi planet hanya mimpi, atau ini adalah masa depan yang pasti? Optimisme datang dari langkah-langkah kecil yang telah kita ambil. Program Artemis NASA bertujuan mengembalikan manusia ke bulan dalam beberapa tahun ke depan, sebagai langkah awal eksplorasi lebih jauh. SpaceX dengan misi Mars-nya bahkan menargetkan membawa manusia ke sana pada dekade mendatang. Teknologi yang dulu hanya ada di film, kini mulai menjadi nyata. Namun, kita tidak bisa mengabaikan skeptisisme. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa sumber daya dan perhatian kita seharusnya difokuskan pada menyelamatkan bumi terlebih dahulu. Bumi adalah rumah kita, satu-satunya planet yang sudah terbukti bisa menopang kehidupan. Dan meskipun kita berhasil menjajah planet lain, apakah itu akan menjadi solusi jangka panjang atau hanya memperpanjang masalah yang kita buat sendiri? Pada akhirnya, masa depan kolonisasi planet bergantung pada pilihan dan prioritas kita sekarang. Apakah kita akan melangkah bersama sebagai penjaga kosmos yang bertanggung jawab atau justru terbagi oleh ambisi dan kepentingan? Jadi, para penjaga kosmos yang setia, perjalanan kita selesai. Tapi kami akan kembali lagi dan bersama